Ustadz atau Habib Jais Fadul atau Ramana sudah datang, kita perkenalan dulu dari Odaya Raula. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa Pak Ketua. Saya senang ketemu kalian, Masya Allah, dan senang di Sumatera Barat. Kalau saya sudah keliling Indonesia, tapi saya suka di Sumatera Barat, nomor 1 di Indonesia. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Sumatera Barat, Surabaya, Papua. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Ahmadullah rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih kepada kalian dulu, dan kalian pertama, dan teman-teman dari DT Peduli juga untuk buat acara ini. Kita bisa silaturahim, alhamdulillah. Dan kita hari-hari ini, malam-malam ini di layali mubarakah, hari berkah dari Allah Azza wa Jalla, karena bulan ini bulan istimewa, bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Dan kita harus beramal, amalan baik, dan membaca Quran Karim, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tasbih, istighfar, infak, setiap amalan baik di bulan ini dan hari-hari ini, malam ini hanya double ajarnya. Jadi kita harus semangat untuk setiap amal baik. Dan juga sebelum berapa hari ada kenangan Lailatul Isra wal Mi'raj, malam Isra dan Mi'raj. Dan juga Allah Azza wa Jalla berjalankan Muhammad SAW dari Makkah, Al-Masjidil Haram, di Makkah ke Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak. Di mana Al-Masjid Al-Aqsa? Palestina. Nah, setelah sudah sampai Sayyidina Muhammad SAW ke Al-Masjid Al-Aqsa, beliau ke Sidratul Muntaha. Di sini sekarang banyak orang tidak tahu gimana Muhammad SAW, Nabi kita, sudah pulang ke bumi Allah Azza wa Jalla. Gimana? Apakah Muhammad SAW sudah turun langsung dari Sidratul Muntaha ke Makkah, langsung direct, atau ke Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak, transit lagi dan ke Makkah? Yang kedua yang benar. Jadi Muhammad SAW sudah turun lagi, transit ke Al-Masjid Al-Aqsa, baru ke Makkah. Kenapa? Karena ini pesan, ini message dari Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam, kepada setiap orang-orang Muslim. Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak penting di akidah kita dan di agama kita. Dan Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak salah satu ayat dari surat Al-Isra dan dari Al-Quran Karim. Dan Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak ketiga saudara sama Al-Masjidil Haram di Makkah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Karim, "Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil
الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jadi kalau Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak saudara sama Al-Masjidil Haram, jadi kita harus peduli untuk Al-Masjid Al-Aqsa sama kita peduli untuk Al-Masjidil Haram. Dan kedua, Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak kiblat pertama, kiblat umat Islam pertama. 16 bulan, hampir 16 bulan Nabi kita sama sahabat Nabi juga sudah salat pakai Al-Masjid Al-Aqsa kiblat 16 bulan. Dan Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak di Palestina sudah bangun setelah Al-Masjidil Haram hanya 40 tahun antara bangun Al-Masjidil Haram pertama, setelah ini Al-Masjid Al-Aqsa bangun hanya 40 tahun. Jadi masjid yang kedua dibangun di bumi Allah Azza wa Jalla adalah Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Dan Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak salah satu masjid dari 3 masjid di dunia yang kita tidak boleh ada niat untuk berziarah ke masjid-masjid di dunia kecuali 3 masjid. Nabi kita bersabda di dalam Al-Hadis Asy-Syarif, la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, Al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa Al-Mubarak fi Palestina. Al-Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa tidak bisa kita ada niat untuk berziarah kecuali ini masjid-masjid. Dan Al-Masjidil Aqsa Mubarak sekarang kalian tahu masih di bawah penjajahan Israel. Ini Al-Masjidil Aqsa sekarang di bawah penjajahan Israel. Dan saya orang Palestina. Saya lahir di Gaza. Dan dari lahir sampai umur 21, sekarang saya 23. Sudah ada 2 tahun
keluar dari Palestina. Tidak bisa lihat Al-Masjid Al-Aqsa dan tidak bisa salat di Al-Masjid Al-Aqsa dan tidak bisa masuk ke Palestina yang tanah aku, yang tanah ayah aku, yang tanah my grandfather and my grandmother. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal di Gaza, yang tinggal di Palestina, blokir dari Israel. Kalau antara orang Indonesia bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa, walau jauh, ada berapa ribu kilometer dari Masjid Al-Aqsa ke Palestina. Tapi 100 kilometer dari Gaza ke Masjid Al-Aqsa, tapi tidak bisa saya. Dan orang Indonesia bisa. Jadi kalian harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian bisa, saya tidak bisa, sama orang-orang Palestina. Dan Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak juga Ardun Mubarakah, tanah berkah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, minal masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah, yang kita berkah bumi ini, tanah ini. Saya merasa waktu saya tinggal di Palestina, saya merasa berkah. Kita di Palestina, kondisi di sana yani tidak bagus, kompleks karena perang, ekonomi juga di bawah penjajahan Israel, tidak ada ekspor, tidak ada impor, tidak ada jalan-jalan, tidak ada traffic seperti Indonesia, tidak ada bandara, tidak ada kereta juga, jadi susah, sangat susah. Dan tidak ada 4G atau 3G untuk pakai di sana. Jadi kalau keluar dari rumah tidak bisa pakai HP untuk Google Map atau WA atau Facebook, tidak ada. Kecuali di rumah pakai wifi. Tapi kalau tidak ada listrik tidak bisa hidup wifi. Jadi 8 jam mungkin setiap hari ada listrik. Sangat susah. Yang saya mau bicara, kalian di Indonesia dinikmati besar, dan saya juga sama kalian karena saya hidup di Indonesia sekarang. Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla setiap waktu, setiap salat, setiap menit, setiap titik, setiap apapun kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita dinikmati besar, tapi kita tidak merasa ada listrik. Masya Allah, berapa jam di Indonesia listriknya setiap hari? 24. Dan air putih juga. Air di Palestina hilang sama Israel. Di Palestina airnya kotor yang kita minum karena air putih hilang dari Israel juga. Dan yang saya mau bicara, antara Gaza sama Masjid Al-Aqsa Mubarak ada 100 kilometer, mungkin 100 kilo Jakarta Bandung kalau saya tidak salah mungkin. Tapi kita tidak bisa keluar dari Gaza. Kenapa? Gaza seperti penjara besar. Seperti penjara besar, ada 2 juta orang rakyat Palestina yang tinggal di Gaza, 2 juta orang, tapi di penjara besar, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Makanan sedikit-sedikit yang kontrol Israel, masuk dengan Israel ke Gaza. Dan juga tidak ada jalur antara Gaza sama seluruh dunia kecuali satu jalur antara Mesir. Dan jalur ini selalu ada masalah, tidak bisa keluar, yani sangat susah karena ada banyak orang mau keluar, ada orang yang punya kerja di keluar Gaza, ada orang yang sakit mau obat di keluar, ada orang yang punya kitas bisa di keluar mau jalan tapi tidak bisa. Dan juga Israel sekarang mau ganti ID KTP Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak dari Islam ke Yahudiyah. Mereka pakai agama Yahudi untuk penjajahan Palestina. Tapi kenapa mereka penjajahan Palestina? Ada beberapa sebab, tapi sebab yang pertama karena Palestina, negara Palestina posisinya strategi antara
Asia dan Eropa dan Afrika. Afrika, Mesir, ada tempo, dan dari laut bisa ke Eropa, dan Palestina posisinya di Asia. Jadi jalur penting banget kalau misalkan kalau ekspor impor di dunia bisa jalan di Palestina. Dan yang kedua, Palestina bumi mubarakah atau tanah mubarakah, berkah. Saya merasa waktu saya tinggal di sana, satu piring kita keluarga, kalau misalkan kalau keluarga aku, saya punya 7 saudara, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Kita duduk atas satu piring mungkin sedang, bukan besar, bukan kecil. Kita semua sama ayah aku, sama ibu aku, yani hanya 10 orang bisa makan dari satu piring dan cukup. Wallahi saya, yani ini hakikat. Tapi di Indonesia, masya Allah, setiap orang harus satu piring, ya. Jadi itu misal saja, misalkan atas berkah di sana, dan berkah ada misalkan berkah juga uang. Saya merasa itu uang di Gaza, di Palestina, saya merasa berkah, ada berkah. Gimana? Misalkan 1 juta di Indonesia, kalau orang sudah pergi ke ATM ambil 1 juta, hilang cepat. Tidak tahu di mana hilang 1 juta itu, 100 di sini, 100 di sini. Begini mungkin 1 hari tidak sampai sudah hilang. Tapi di Palestina saya merasa itu. Kalau mata uang Palestina namanya shekel. Kalau 100 shekel itu hanya 350 ribu. 100 shekel di Palestina bisa cukup untuk satu keluarga mungkin 1 minggu atau lebih. Di kondisi sekarang, ya. Karena apa? Karena ada berkah. Walau susah kondisi di sana, walau kompleks, walau perang, walau masih penjajahan dari Israel, walau apapun, tapi masih kita merasa berkah di sana. Yani apa artinya berkah itu? Berkah itu yang yang besar, yani lebih besar, lebih banyak, lebih cepat mungkin. Dan waktu juga saya merasa itu. Waktu di Palestina lebih berkah di waktu di Indonesia. Saya merasa di Indonesia sudah ada 2 tahun, tapi seperti 1 bulan atau 2 bulan. Masya Allah sangat cepat. Tapi di Palestina waktunya, yani hari di sana, Masya Allah ada berkah di waktu panjang harinya. Bisa melakukan banyak di 1 hari. Bisa silaturahim, bisa jalan-jalan, bisa kerja, bisa melakukan apapun. Beda Indonesia. Itu saya merasa, bukan saya dengar dari orang lain. Yang saya mau, pesan aku dari ngobrol ini, bukan tausiah, bukan ya kita, karena bahasa aku masih belum lancar banyak. Jadi Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak, dari akidah kita harus peduli untuk Al-Masjid Al-Aqsa, harus mencintai. Kita harus ajar anak-anak kecil gimana dia mencintai Al-Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla di hari kiamat akan bertanya setiap orang, kamu apa melakukan di dunia kamu dulu di pertama, dan kamu melakukan apa untuk masjidku. Allah Azza wa Jalla yang bertanya di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Karim, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Itu artinya setiap orang-orang dari Adam sampai orang yang tinggal di dunia akhir, semuanya akan datang kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, dan Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap orang sendiri-sendiri, apakah kamu sudah berotak, sudah
mencintai dan sudah melakukan apa untuk Al-Masjidil Aqsa Mubarak? Apa jawab setiap orang? Ya, setiap orang kita bisa jawab, setiap orang di dalam hati kita. Setiap orang bisa tahu jawabnya. Begini. Dan kita apa bisa melakukan untuk Al-Masjidil Aqsa Mubarak? Pertama atau satu, kita bisa doa untuk saudara-saudara kita di Palestina dan yang tinggal di bawah penjajahan Israel. Kita bisa bantu walaupun doa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur Al-Masjidil Aqsa Mubarak, Allahumma ihfadz al-murabitin. Doa baik-baik untuk orang-orang yang tinggal di sana. Dan kedua, di sosial media kita harus walau satu kali di setiap minggu atau satu bulan, kita harus kita selalu setiap hari posting foto-foto kita, foto anak, foto tempat yang bagus, foto jalan-jalan. Tapi Al-Masjidil Aqsa kita tidak peduli untuk posting fotonya. Jadi kita harus posting walau satu informasi tentang Al-Masjidil Aqsa setiap minggu atau satu bulan. Karena apa? Kalau Anda sudah share satu informasi tentang Al-Masjidil Aqsa di sosial media, nanti berapa orang yang tahu, nanti berapa orang yang akan peduli untuk Al-Masjidil Aqsa atau share ini informasi. Nah, itu bagus, sangat bagus, karena Israel sekarang dia buat perang di sosial media. Dia penjajahan Facebook dan Instagram dan setiap website di internet. Jadi kita harus pakai ini kayak senjata untuk promosi ke Al-Masjidil Aqsa. Kita harus menjelaskan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina hidup di bawah orang-orang zalim, orang-orang Israel. Dan ketiga, mungkin di Indonesia atau di mana-mana di dunia kita tidak bisa bawa senjata, kita hajar atas Israel, dan kita bunuh mereka. Mungkin sekarang tidak bisa, Allah Azza wa Jalla belum takdir itu. Tapi kita bisa buat jalan lain. Apa itu? Kita bisa infak, bersedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana. Karena infak itu adalah salah satu jalan dari jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah Azza wa Jalla ya'muruna bil jihad dengan uang dan dengan nafsu. Dua-duanya. Ya, yang tidak bisa jihad dengan nafsu, bisa dengan uang, berinfak, bersedekah untuk niat untuk bantu saudara-saudara kita di sana. Dan teman-teman kita di DT Peduli, Masya Allah, Barakallahu Fihum, mereka buat program-program di Palestina, di Gaza khusus, jalur aku. Mereka buat masjid di sana juga, sekolah untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran Karim. Barakallahu Fihim wa jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah Azza wa Jalla mereka akan sampai semua donasi dari rakyat Indonesia ke Palestina, insyaallah Azza wa Jalla. Dan keempat kita harus mencintai Al-Masjidil Aqsa Mubarak, dan kita harus ajar anak-anak kita mencintai Al-Masjidil Aqsa juga. Itu salah satu jihad fisabilillah Azza wa Jalla. Dan mungkin di akhir berapa menit sampai Isya masih ada? Berapa menit? Mungkin kita bernyanyi salawat bersama, insyaallah Azza wa Jalla, ya. Ada lagu saya ingat Palestina kalau saya bernyanyi lagunya, namanya lagu Mautini, negaraku atau negeriku. Saya mau bernyanyi lagu ini karena saya sangat rindu kepada Palestina, negaraku, dan sangat rindu ke Al-Masjidil
Aqsa al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberi kita walau satu rakaat, walau satu salat di Masjidil Aqsa Mubarak di dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberi kalian rezeki banyak dan asbab hidayah dan anak-anak soleh dan orang yang punya satu istri, Allah Azza wa Jalla kasih dia istri yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang jomblo Allah kasih dia istri, insyaallah Azza wa Jalla. Kita akan bernyanyi lagu Mautini. Mautini yang mulia, yang indah, yang cantik negaraku. Dan apakah saya bisa lihat kamu merdeka, dan apakah saya bisa lihat kamu baik, apakah saya bisa lihat kamu tanpa penjajahan, tanpa orang-orang jahat. Itu artinya lagu tentang topik ini. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran, wa as'alullah azza wa jalla an yubarika fikum wa an yahfadha Indonesia khassah wa an yahfadha bilad al-muslimin 'ammah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah azza wa jalla hafal Indonesia dan hafal setiap negara-negara muslim, dan semoga Allah azza wa jalla memberi kita salat di Masjidil Aqsa di dalam waktu dekat, dan kita bisa lihat Palestina merdeka insyaallah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Saya minta doa dari kalian, selalu doa untuk saudara-saudara kita di sana. Dan ada pesan dari orang-orang Palestina ke orang-orang Indonesia. Kita mencintai Indonesia, mencintai orang-orang Indonesia, karena orang-orang Indonesia selalu bersama Palestina, saudara. Palestina sama Indonesia saudara, dan kita saudara di Islam juga. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu nabi, satu Tuhan, satu agama, satu akidah. Jadi kita bersama
saudara, dan tidak ada berbeda dari orang Palestina, orang Indonesia, orang Melayu, orang siapapun Muslim kecuali takwa. Dan Allah Azza wa Jalla yang bisa lihat takwa orang ini gimana, dan karena Allah Azza wa Jalla yang bisa lihat apa di dalam hati-hati kita. Ya, jadi terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai salat, kalau ada bertanya dari jamaah hadirin tentang Palestina, tentang Gaza, tentang Masjid Al-Aqsa, saya bisa jawab, menjelaskan insyaallah. Kalau ada bertanya silahkan. Ada? Tidak ada bertanya? Masya Allah, semuanya ada informasi. Informasinya cukup, ya. Jadi begini, maksud dari saudara kita dari Odai Al-Afrar, ya, Odai Al-Afrar dari Palestina ini, dia ingin kita ini bertanya bagaimana sejarahnya tentang Palestina atau jalur Gaza, bagaimana yang seperti kita lihat di media-media cetak atau media kaca. Di Palestina ini bagaimana, di jalur Gaza ini bagaimana. Tadi kan secara lisan telah disampaikan bahwa kalau sudah masuk ke jalur Gaza nggak bisa keluar, gitu ya. Jadi kami minta dari kita yang hadir, kalau seandainya boleh bertanya bagaimananya gitu. Itulah dari sebelum waktu saat, kita masih ada waktu. Baru setelah salat Isya kita sama Habib Ges Abdul Rahman Assegaf. Di sebelum waktu Isya masuk masih ada waktu diberikan kita untuk bertanya kepada beliau. Silakan, baik dari kaum bapak atau ibu juga boleh. Kita kasih mic juga ada mic kecil itu bakal. Ini orang Gaza hadir di tempat kalian, nanti tidak ada. Ini pertama atau satu kali saja. Ya, jadi kalau ada orang siapapun, kalau ada orang mau tanya aku tentang Palestina, tentang kondisi di sana, saya menjelaskan untuk beliau gimana. Silakan. Ini bisa mikrofon. Bagaimana silakan ke depan apa-apa. Silakan ke depan apa-apa. Siapa yang kembali? Sampai ke mana? Bisa. Ya bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Megi dari Kilas. Saya ingin bertanya, bagaimana cara orang Palestina bertahan hidup sementara untuk sholatnya sendiri mereka terasa takut karena dengan adanya berita perpecahan antara Palestina dan Israel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kita di Palestina sekarang belum negara, belum merdeka, masih di bawah penjajahan Israel. Setiap masjid di Palestina bisa hancurkan dari Israel di apa waktu, everything. Karena apa? Karena Israel punya pesawat F-35, itu pesawat yang nomor 1 di dunia. Tidak ada negara di dunia punya pesawat ini kecuali Israel dan Amerika.
mereka bisa kirim satu roket mungkin dari F-35 bisa hancurkan kayak masjid ini di Gaza, dan banyak masjid sudah hancur di waktu perang di Gaza. Dan kedua, kita di Palestina, khusus di Gaza, walau tidak punya senjata tapi punya iman, punya akidah, punya doa juga. Jadi mereka takut dari kita, walau kita tidak punya senjata, mereka yang punya senjata, tapi senjata kita adalah doa dan adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita walau ada perang, kita masih pergi ke masjid dan kita salat berjamaah di setiap salat. Ada satu cerita dari Palestina di 2014, ada jamaah salat di al-masjid, di dalam al-masjid, dan sudah tentara Israel sudah kirim satu roket ke masjidnya. Setelah mungkin setengah masjidnya sudah hancur, salatnya masih hidup salatnya. Kenapa? Karena masih yakin kepada Allah Azza wa Jalla walau ada perang. Begitu. Sekali lagi kami juga ingin bertanya kepada saudara Adai. Kabar yang kami dengar kemarin ini di Palestina, kabarnya sudah tidak ada halangan lagi sholat di Masjid Al-Aqsa. Apakah betul? Kalau Al-Masjid Al-Aqsa sekarang yang kontrol di jalur-jalur, setiap jalur yang pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa kontrol sama Israel. Setiap orang yang mau sholat di sana harus dapat izin dari Israel untuk masuk ke Al-Masjid Al-Aqsa. Dan kalau misalkan Israel berhenti orang dan mereka lihat di tasnya ada apa alat kayak kamera atau pisau atau HP atau apapun, mereka bawa dia ke penjara atau bunuh dia. Dan ada banyak sudah syahid karena dia punya tas mau ke Masjid Al-Aqsa. Kalau orang Israel dia tidak menyerahkan untuk orang yang mau masuk, langsung dibunuh begini. Ya, terima kasih dari Adai. Jadi maksud Ustaz Adai, kalau kita kedapatan membawa kamera, apalagi senjata tajam atau yang lainnya, kita masuk penjara atau dibunuh. Jadi mudah-mudahan kita berdoa juga kepada Allah atas doa kita bersama. Semoga di Palestina ini terjadi kedamaian, karena itu tidak akidah kita di sana juga di Masjid Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Adai. Itulah yang disampaikan kepada kita bersama-sama. Karena waktu telah masuk, mari kita dulu kita sholat berjamaah sholat isya, sesudah sholat isya baru kita bersama Habib Ges Abdurrahman Asegaf. Demikian penyampaian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.